Saya sendiri pada malam hari ini akan membawakan materi tentang kemah suci ya. Nah, next. Nah, sebelumnya ini sebenarnya bisa dibilang bab 26 dari Keluaran ini sebenarnya ini bagian pertama dari serangkaian bab-bab sampai nanti 26 sampai 31 ya, teman-teman. Ini tentang instruksi mendirikan tabernakel atau kemah ini ya, yang di dalamnya terdapat tabut perjanjian, terus juga aturan untuk imam, penggunaan jubah, pakaian imam gitu ya, jenis-jenis korban persembahan dan aturan untuk upacara serta ritual penyembahan umat Israel. Nah, kalau sekarang ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya kita mesti pahami bahwa sekarang ini kan memang konteksnya masih kemah ya. Tapi nanti pada saat nanti bait Allah yang pertama yang akan dibangun oleh Salomo nanti dia tuh dibangunnya secara proporsional terhadap aturan-aturan yang ada di kemah suci ini. Nah, nanti bait Allah juga dilengkapi dengan kain atau tirai atau tabir ya, yang menandakan pintu masuk ke ruang Maha Kudus tempat tabut perjanjian diletakkan. Next. Nah, yang menarik bahwa ternyata mengenai kemah suci sendiri dan semacamnya ini, semuanya ini pekerjaannya dilakukan secara detail dan teliti. Ini maksudnya kenapa? Kalau menurut di Bible ya, ini kan ditunjukkan juga ditunjukkan dalam desain dan keindahan bait dan gereja yang dibangun pada saat ini. Jadi dalam katekismus gereja Katolik kita melihat bahwa rumah ibadat tempat ekaristi suci dirayakan dan disemayamkan umat beriman berkumpul serta kehadiran Putra Allah penyelamat kita harus rapi teratur dan sungguh cocok untuk upacara-upacara ibadat. Di rumah Allah ini kebenaran dan keserasian tanda-tanda yang melambangkannya harus mewartakan Kristus yang hadir dan berkarya di tempat ini. Jadi memang di gereja Katolik ya, dan maksudnya gereja Apostolik, gereja Katolik dan Ortodoks juga semua itu memang semuanya itu bahasa gampangnya adalah semuanya itu ada artinya. Jadi kita tidak bisa kayak asal oh yang penting ada ini, oh itu enggak. Mungkin kalau bahkan ketika kita misa di rumah pun ya, mungkin bagi yang lagi pemberkatan rumah ataupun ya mungkin perayaan di rumah gitu ya apapun lah, itu juga mesti ada paling nggak elemen-elemen tertentu. Meskipun tentu ya kalau di rumah kalau kita nggak mungkin bisa pasang emas ya, kecuali kalau kaya. Atau kita bisa memasang ornamen yang kayak gereja banget ya, mungkin enggak. Tapi maksudnya pasti ada paling nggak ada elemen tertentu. Nah gereja-gereja terutama gereja-gereja mungkin zaman Belanda, zaman ya kalau di Indonesia zaman Belanda gitu ya, atau zaman ya tentu yang di Eropa semuanya itu juga dibangunnya ada keserasian dan simbol lambang sana sini gitu ya, yang dimaksudkan untuk mewartakan Kristus. Lanjut. Nah, bagian pertama ini dari bab 26 ini ayat 1 sampai 14 ini tentang tabernakel. Nanti pelaksanaannya akan dilakukan pada bab 36 ya, ayat 8 sampai 19. Nah, ada 4 tutup yang digunakan. Jadi tutup yang pertama itu dimensinya 56,5 kali 40 kaki ya. Dibuat dari 10 kain lenan yang diikat bersama dengan kaitan emas. Tutup yang kedua yang sedikit lebih panjang dan lebar, sedikit lebih luas ya, 62 kaki, 42,5 kaki, dibuat dari bulu kambing. Kaitan perunggu menggabungkan bagian-bagian kecilnya menjadi satu tutup. Lalu tutup yang ketiga itu terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Tutup yang keempat itu berasal dari kulit lumba-lumba. Nah, ini kalau menurut para ahli kemungkinan dari laut merah. Lanjut. Nah, ini kan pada ayat pertama kita lihat bahwa kemah suci itu harusnya buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dengan ada kerubnya ya. Buatan
ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Nah, tenda ini maksudnya ya kain permadani ya. Ini saya mungkin sampai beberapa bagian beberapa slide ke depan saya akan lebih banyaknya menjelaskan tentang secara detail aja gini ya. Jadi tenda ini kan dia kain permadani, linen halus yang dipintal benangnya yang berwarna putih. Nah, yang warna-warna yang kain ungu tua, ungu dan kirmisi ini untuk menyulam kainnya dengan kerub. Tendanya ini dibentangkan di sepanjang bagian atas tabernakel untuk membentuk atap. Nah, lalu yang bagian menjuntainya itu menjadi dinding. Lanjut. Nah, mungkin kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya yang versi DRC, ini kita mungkin bisa melihat ada tambahan-tambahan informasinya lagi. Ini misalkan ada twist nih, ya dipuntir nih. Maksudnya ya tentu supaya kuat ya dengan benang ganda. Nah, kalau diversified dalam hal ini artian bebasnya diversified with embroidery ya, itu tuh maksudnya dihiasi dengan gambar kerub. Tapi gambar kerub ini mesti dipahami juga bukan orisinil banget ya. Kalau at least dalam pemahaman saya dalam saat membaca ulasan dari ahli ya, karya yang dia memang karya yang cukup kompleks dan indah gitu. Dan dia menggambarkan burung, bunga, monster, tapi belum tentu dalam lukisan. Bisa aja dalam emas, kayu, dan tenunan. Kalau misalkan jarum pakai disulam ya jarum gitu ya, itu dia rokom. Jadi serupa dengan bulu atau mungkin kalau ada istilahnya mah plumarium opus. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang membedakannya ini yang di dalam tenda ini membedakannya apa sih sebenarnya? Yang membedakannya ini adalah kerub ini dibuat dalam berbagai warna. Nah, ini originalitasnya ini di sini. Nah, orang Ibrani menyebutnya itu esop. Berarti arti harafiahnya adalah karya seorang pencipta. Of an inventor. Nah, lalu kita lihat bahwa terdapat tulisan Scarlet Twice Dyed ya. Jadi diwarnai 2 kali gitu ya dalam warna kirmizi. Kirmizi ini tuh mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin kurang tahu Scarlet atau kirmizi itu gimana, itu tuh kayak api. Warna-warna ya merah yang seperti api. Dari cacing kirmizi, nah itu ya. Dari ini ya, dari makasih ya buat tambahnya di Kabdo. Nah, kenapa mesti kirmizi dan kenapa 2 kali gitu? Nah, dari Bapak Gereja ya, Santo Gregorius Sang Diologis, dia mengatakan bahwa kita tidak akan diizinkan masuk ke dalam kota surgawi yang diberikan kepada kita apabila kita tidak menjaga cinta kepada Tuhan dan sesama dalam gereja ini. Ya. Kirmizi ini kan dia terlihat seperti api, dan apakah kasih selain api? Wah, ini perkataannya cukup menarik ya dari Santo Gregorius ya. Ya, karena maksudnya kan kita juga dalam gereja Katolik kan kita mendengar ya dalam ya Kristen ya pada umumnya api cinta kasih, api, dan api itu kan seperti yang waktu itu beberapa minggu lalu juga dipahami sebagai karya Roh Kudus gitu. Api ya. Kan kalau Pentakosta juga lidah api ya. Nah, kasih ini harus diwarnai 2 kali, diwarnai oleh cinta kepada Tuhan dan diwarnai juga oleh cinta kepada sesama. Nah, ini cukup menarik ya. Kita lanjut lagi. Lalu kita lihat sedikit tentang konfigurasi tendanya nih, pengaturan tendanya gimana. Panjang tiap-tiap tenda harusnya 28 hasta dengan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurnya. Lalu 5 dari tenda itu harusnya dirangkap jadi 1 dan yang 5 lagi juga harus dirangkap jadi 1. Jadi 5 tenda ini menutupi setengah bagian tabernakel ya. Jadi kurang lebih ada 20 hasta lah kurang lebih areanya. Nah, dirangkap menjadi 1 ini kalau menurut para ahli ditafsirkan sebagai pengingat akan ikatan persaudaraan dan persatuan yang menguatkan anggota gereja.
dirangkap jadi satu. Lanjut. Lalu ada kaitan emas dan kaitan perunggu juga ya. Tadi kan yang di tenda yang pertama, dan harus engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain itu dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Yang lalu yang kedua itu dia pakai kaitan tembaga. Jadi sama-sama 50 nih, 50 kaitan emas dan 50 kaitan tembaga. Dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan penyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Lanjut. Lalu ada juga yang tenda yang keduanya itu ya, tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi itu kemah suci. Ada 11 tenda yang harus kau buat. Nah, 5 dari tenda itu harusnya kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang keenam harusnya kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Jadi udah ini aturannya ya, secara detail ya. Lanjut. Nah, sahasta di sebelah sini dan sahasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu harusnya berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk melindunginya. Jadi dikatakan ya udah lebih panjang 2 hasta dan 4 hasta lebih lebar ya, dibandingkan tenda di bawahnya. Lalu tadi yang ketiga ya, 3 dan 4 ya. Juga harusnya engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Jadi ini ada kemungkinan besarnya itu sama dengan tudung kambing, jadi untuk menjaga kemah dari hujan. Tapi kalau di teks sendiri sebenarnya dituliskan untuk bagian atap aja sebenarnya. 14. Mundur. Nah, lalu pada bagian yang setelahnya ya, bagian kedua, ini ada 3 bagiannya. Ini kita berbicara tentang kerangka nih, dari ayat 15 sampai 30. Pengerjaannya baru nanti pada bab 36 juga, pada pada ayat 20 sampai 34. Jadi bagian kerangkanya ini dia didirikan dengan papan. Nah, masing-masing papan ini dia memiliki tinggi 14 kaki dan lebar 2 kaki. 20 papan diletakkan masing-masing di bagian selatan dan utara. Jadi ada 20 ada 40 ya ininya. Di bagian belakang dapat 8 rangka dengan ukuran yang kurang lebih sama. Jadi panjang seluruhnya, dimensi seluruhnya kurang lebih panjang 42 kaki, lebar 16 kaki, dan tingginya 14 kaki. Papan-papan tersebut dihubungkan dengan kayu penaga berlapis emas yang dimasukkan lewat kaitan yang dipasang untuk setiap papan. 2 kayu proyeksi di bawah setiap papan dimasukkan ke dalam alas perak untuk memberikan stabilitas. Ini masih tentang detailnya, masih kayak arsitekturnya ya sebenarnya. Lanjut. Nah, tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Jadi memang pasak ini dia untuk menghubungkan papan nih, motis. Kalau motis itu bahasa Inggrisnya incasfrature. Nah, itu bahasa Latinnya. Jadi dia dimasukkan ke dalam lubang soket di dalam alas. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita mulai bagian yang serunya ya. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Pertanyaannya kenapa mesti pakai perak? Pertanyaannya kenapa mesti pakai perak? Ini suatu yang menarik ya. Jadi memang dalam teologi ya, kita memang kita pasti akan apalagi gereja Katolik akan berbicara tentang banyak tafsiran-tafsiran para ahli dan para bapak-bapak gereja ya. Salah satunya dari Santo Pacianus dari Barcelona. Jadi ini dia
Kenapa nih seperti ini? Karena dia sebagai tanda jelas pertama mengenai inkarnasi Tuhan. Inkarnasi itu berarti Tuhan Yesus yang menjadi manusia nih. Tapi dia tetap Tuhan ya tentu saja. Sebagai dasar dari segala struktur dan didirikan di atasnya. Tapi mungkin pertanyaannya kok dari mana gitu bisa ada kesimpulan seperti itu? Papannya ini dia menggambarkan para rasul yang menyebarkan Injil. Peraknya ini menggambarkan para nabi sebagai pondasi yang kuat dan menopang papan. Para nabi pun dijadikan dasar oleh para rasul untuk menyebarkan Injil. Nah, ini suatu tafsiran yang cukup ini ya, mind blowing juga nih sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Dua alas di setiap papan. Ketika para nabi mewartakan hal yang sama, yaitu inkarnasi sang pengantara, kemunculannya sang pengantara, kemunculan sang Mesias itu. Mereka membangun para penginjil di dalam gereja. Jadi kan antara pewartaan nabi-nabi itu kan mereka tidak saling berselisih satu sama lainnya. Mereka jadi inilah karena mereka kompak gitu ya. Nah ini mereka yang menguatkan para penginjil juga dan kita juga sekarang juga. Nah perak ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan bahwa dia dijaganya itu gimana sih sebenarnya? Apakah dia dijaganya di lap atau dikasih alkohol kah atau gimana gitu? Dijaganya itu dia dengan pakai penggunaan terus-menerus. Ya. Jika kalau nggak digunakan nih, teman-teman semua, peraknya itu akan berwarna hitam. Nah, maksudnya gimana? Para nabi ini kan berbicara sebelum sang pengantara tiba, sebelum Yesus tiba. Tapi pada waktu itu kan orang nggak ngerti. Ya seperti pada waktu itu orang Yahudi juga pada nggak ngerti juga. Karena nggak ada pengertian spiritual yang utuh. Dan akibatnya perkataan Nabi itu menjadi gelap dan hitam. Jadi orang nggak ngerti gitu. Maka maksudnya sampai Yesus pun ketika Yesus wafat gitu, sampai bangkit lagi gitu ya. Orang juga kok masih pada sedih dan semacamnya itu karena mereka nggak ngerti bahwa hal itu harus terjadi. Lalu kemunculannya Yesus itu, belum selesai ini. Saya sambil buka Alkitab soalnya lagi nyari ini. Nah, kemunculan Yesus ini membersihkan mata kita dengan karya inkarnasi. Dan dia memberikan pengertian akan perkataan para nabi. Nah, jadi kalau misalkan saya baca singkat aja ya di Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Ini kan dari ketika Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Jadi ya, kemunculan Yesus ini benar-benar menggenapkan perkataan para nabi, dan maksudnya kita disadarkan bahwa kita mesti melihat perjanjian lama dalam kerangka kita sebagai orang Kristen ini yang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Sama aja kayak misalkan gini. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau mungkin contoh yang salah satu contoh yang paling receh gitu ya. Istilahnya kayak mengalami patah hati. Kita mungkin pas waktu itu pas lagi mengalami patah hati ketika yang putus apa itu merasa, aduh kenapa ya Tuhan hal ini terjadi padaku. Wah.
Nah, ya. Dan kenapa ya mungkin patah hati atau mungkin kejadian yang lain dan semacamnya semua gitu ya. Kenapa hal ini boleh terjadi pada saya gitu. Kenapa harus terjadi? Tapi ternyata setelah kita melewati semuanya, mungkin setelah kita mungkin ternyata mengalami suatu pencerahan gitu dan semacamnya, oh ternyata untungnya hal ini terjadi gitu. Puji Tuhan, bahkan bisa ngomong gitu, puji Tuhan bahwa hal itu boleh terjadi dalam hidup saya. Ya. Dan sama juga wafat Kristus dan kemungkinan bangkitan Kristus itu tuh membuat mata kita terbuka akan maksudnya perjanjian lama tuh maksudnya seperti ini loh. Tadi kan bahkan tadi secara luar biasa saya udah ngomong tentang tipologi, tentang apa sih istilahnya. Jadi kayak persamaan kejadian yang terjadi di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tadi dirunut ya, jadi Maria lewat pegunungan Yudea terus ke Elizabeth, itu ternyata juga kejadiannya tanpa perjanjian, di bawah juga Daud menari-nari semuanya. Ternyata begitu kita melihat semua dalam kacamata ini, semuanya tuh jelas gitu. Dan ternyata Yesus tuh tidak tiba-tiba muncul di perjanjian baru gitu aja, tapi ternyata yang sudah ada sejak dunia diciptakan gitu. Seperti Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu ini balik lagi kita ke pelajaran teknik sipil dan arsitekturnya. Jadi ini ada kayu lintang juga. Kayu lintangnya ini sepanjang 30 hasta di dua sisi dan 10 hasta di bagian barat untuk mengikat papan. Dan 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci ya. Lanjut. Nah, bagian terakhir bagian yang saya akan bawakan juga adalah mengenai tabir atau tirai. Jadi dia di ayat 31 sampai 37 dan dikerjakannya di bab 36 juga. Dan prinsip pembuatan tabir ini pun dipakai oleh Salomo dalam pembuatan bait Allah, kita bisa baca di Tawarikh. Tabir ini memisahkan bagian luar yang diberi nama ruang kudus atau tempat kudus dan bagian dalam, yaitu ruang maha kudus. Tabir ini pun dia terbuat dari kain ungu tua, ungu muda, dan kirmizi dan kain nailan halus yang disulam kerub. Ditopang dengan 4 tiang dari kayu penaga yang disalut emas yang dimasukkan ke dalam suket perak. Lanjut. Oke. Nah, jadi kita lihat kalau ruang maha kudus ini diperkirakan dia punya dimensinya 14 kali 14 ya, kaki. Ya. Di dalamnya terdapat tabut perjanjian dan 10 perintah Allah. Dan juga terdapat tabut hukum juga. Kalau ruang kudus di bagian sisi seberangnya ya tadi juga terdapat meja roti sajian atau perjamuan dan kandil. Tapi juga bagian ini tidak terlihat dari luar. Jadi ada tabir lain gitu ya. Tapi bukan yang kayak tadi gitu ya. Nah, dia yang tabir lain ini yang menutupi ruang ini. Nah, kalau menurut Hedok ya, tolong koreksi juga bila saya salah. Tabir inilah yang terbelah menjadi 2 ketika itu Yesus wafat. Gereja purba, gereja awal-awal itu dibangun berdasarkan konfigurasi ini juga. Jadi dan ini juga menggambarkan figur gereja Katolik juga. Next. Kita lihat bahwa ini ada gereja Katolik Kudus Timur di Lebanon. Kita lihat tuh bahwa ini kan ada tempat kudusnya ini, ya bagian tentu kalau di gereja kan ada bagian luar ya, terus bagian dalam ini yang buat umatnya semua. Dalamnya lagi tuh kalau teman-teman lihat itu ada kayak semacam ruangan lagi kan, itu bagian
tempat maha kudusnya. Katolik Timur, juga Ortodoks. Ya, Ortodoks juga, saya waktu itu pernah follow juga yang di Instagram juga, Ortodoks Jogja. Waktu itu saya lihat, wah menarik juga sebenarnya. Seperti ini juga ya, ada bagian luar, bagian untuk umat, bagian tempat kudusnya, dan bagian maha kudusnya yang cuma boleh dimasuki oleh imam dan asisten imam, dan maksudnya para misdinar. Nah, kita juga sama sebenarnya, meskipun kita udah nggak ada ya literal kirai gitu, tabir gitu, kita kan juga maksudnya kan kita juga orang umat kan nggak, selama ada pas misa kan tidak boleh sembarangan masuk altar. Nah itu juga. Dan ini maksudnya kita mengingatkan lagi bahwa gereja itu sekali lagi, oh itu ada yang gambar ini ya, panah kuning ya. Gereja sekali lagi memang tidak apa ya, tidak ngasal-ngasalan dalam bikin gereja Katolik ya, maksudnya gereja Katolik tidak asal-asalan dalam bikin gerejanya. Jadi kembali lagi semuanya ada artinya. Meskipun mungkin pada perjalanannya ya makin modern, karena mungkin ada keterbatasan sana sini semacamnya, mungkin dari gereja ada semacam apa ya, dispensasi lah ya. Tapi patokan umumnya mesti adanya, ya itu mesti tetap ada juga. Itu kalau nggak salah ada dokumen yang mengatur ya gitu. Itu salah seorang frater yang dulunya juga arsitek, waktu itu kalau nggak salah pernah bahas juga. Jadi jujur saya lupa sih gimananya. Tapi salah satu ini frater Projo di Bandung, sekarang masih S2 lagi di Unpar. Lanjut. Nah, maksudnya apa nih kemah suci? Nah, kita lihat arti teologisnya. Santo Beda mengatakan gereja, nah, ya ini kan gereja dalam pengembaraan-nya di dunia, ada juga gereja yang jauh dari Allah, dan bagian tertentu juga gereja berkuasa dengan Allah di surga. Dinding sepanjang bagian tengah ini dimengerti sebagai surga dan tabut perjanjian, ialah Tuhan Yesus yang sadar akan misteri Bapa dan masuk dalam surga. Nah, Santo Pacianus dari Barcelona lagi mengatakan tabernakel adalah jenis gereja, salah satu tipe gereja. Tuhan mengatakan pada Musa bahwa berasal dari 4 pilar tersebut adalah perak. Perak itu berarti maksudnya pengertian akan firman Allah. Nah, lalu 4 pilar, belum. Agak tiba-tiba udah masuk kesimpulan. 4 pilar ini tuh dia melambangkan 4 penginjil utama. Oh ya maaf, kalau ya dalam Alkitab Katolik kita Mazmurnya itu 12 ayat 7 ya, sorry maaf saya salah kutip. Jadi yang tentang janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan hitam. Jadi memang maksudnya kan kita belajar Alkitab dan semacamnya kan pengertian kita akan firman Tuhan kan dimurnikan ya sebenarnya. Kita makin lama makin mengerti dan semacamnya. Tapi memang kalau di Alkitab Kristen dia tulisannya 12 ayat 6 sih. Nah, alas perak ini mendasari 4 pilar, berarti mendasari penginjil gereja yang dikuatkan dengan daya ilahi. 4 Injil terkandung di dalam bibir dan perbuatan mereka. Sama kita juga dalam mewartakan Injil juga, mewartakan Yesus Kristus juga. Apakah kabar gembira itu tuh terkandung dalam bibir kita dan dalam perbuatan kita enggak? Jujur saya pribadi juga kadang masih sangat jauh dari situ juga. Dan ini juga jadi pengingat juga, apakah kita sebagai murid Kristus sungguh-sungguh menggambarkan citra Allah atau tidak, menggambarkan kasih Allah
Hidup gak sih dalam diri kita? Atau mungkin kalau dari bacaan minggu kemarin, apakah kita adalah terang dan garam bumi? Ya kan? Apakah kita garam yang udah nggak asin lagi? Apakah kita terang yang udah redup? Atau terang yang mungkin malah diletakkan di tempat yang salah? Untuk kita renungkan ya teman-teman. Lanjut. Nah, kalau dari kesimpulan dari saya sendiri, gereja dibangun dengan hati-hati dan teliti karena melambangkan misteri karya penyelamatan Allah pada umat manusia. Perak menambahkan perkataan para nabi yang mendasari karya pewartaan para penginjil dalam gereja, dan kain kirimizi melambangkan cita kepada Allah dan sesama yang menghidupi gereja. Demikian dari tabut perjanjian lama kita mendapatkan bahwa tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umat Israel. Maria sebagai tabut perjanjian baru mengandung sang roti hidup, sang firman, sang imam besar. Lalu terakhir mengenai kemah suci, gereja dibangun dengan hati-hati dan teliti karena melambangkan misteri karya penyelamatan Allah pada umat manusia. Perak melambangkan perkataan para nabi yang mendasari karya pewartaannya para penginjil dalam gereja, dan kain kirmisi melambangkan cita kepada Allah dan sesama yang hidup di gereja. Demikian saya kembalikan lagi kepada moderator.